Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila Hakim, NIM 210301501105 dari kelas PJKRE angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu terminologi dan teori perkembangan. Istilah dalam studi perkembangan: 1. Pertumbuhan atau growth. 2. Perkembangan atau development. 3. Kematangan atau maturation. 4. Penuaan atau aging. Pertumbuhan adalah proses berkaitan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran, misalnya mengenai pertumbuhan fisik. Di situ ada peningkatan ukuran tinggi atau berat badan. Peningkatan tinggi dan berat badan dihasilkan dari peningkatan kesempurnaan unit-unit biologis dan bukan dihasilkan dari terbentuknya bagian baru dari anggota-anggota badan atau unit-unit biologis. Kaki, tengkuk, leher, dan kepala merupakan contoh dari yang disebut unit-unit biologis. Di samping unit-unit biologis yang lainnya, peningkatan kemampuan intelektual dan sosial, tetapi dalam studi perkembangan gerak cenderung digunakan dalam kaitan dengan peningkatan ukuran fisik. Contoh pertumbuhan: 1. Bertambahnya tinggi badan. 2. Bertambahnya lebar bahu. Yang ketiga, bertambahnya lebar panggul. 4. Bertambahnya ketebalan dada. 5. Bertambahnya berat badan. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya adalah bahwa organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemampuan. Makin terspesialisasi artinya adalah bahwa organ-organ tubuh semakin bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif, perubahan kualitatif, atau kedua-duanya secara serempak. Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang diukur atau dihitung, sedangkan perubahan kuantitatif adalah perubahan dalam bentuk semakin baik, semakin teratur, semakin lancar, dan sebagainya, yang pada dasarnya merupakan perubahan yang tidak bisa atau sukar diatur. Perubahan dilakukan dengan kata gerak, yaitu perubahan merupakan menjadi perkembangan gerak. Maka pengernuafa menjadi sebagai berikut. Perkembangan gerak atau motor development adalah suatu proses yang terjadi sejalan dengan bertambahnya usia, di mana secara bertahap dan berkesinambungan perkembangan individu meningkatkan dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi, dan tidak terampil ke arah penampilan gerak yang kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang pada dasarnya ke arah penurunan. Keterampilan menyertai terjadinya proses penuaan atau menjadi tua. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa studi perkembangan gerak tidak hanya terbatas pada lingkup masa pertumbuhan fisik, melainkan merangkup perubahan yang terjadi pada masa usia tua. Perkembangan gerak adalah perkembangan sejalan dengan bertambahnya usia, bukan perkembangan yang dihasilkan dari proses latihan fisik. Perkembangan karena perkembangan usia dengan perkembangan karena hasil latihan fisik memang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Namun secara konseptual, kedua hal tersebut adalah berbeda dalam kehidupan normal. Walaupun tidak melakukan latihan fisik secara khusus, melakukan latihan fisik perkembangan gerak pasti terjadi. Dalam hal ini, latihan fisik bisa memicu atau mempercepat peningkatan kualitas perkembangan gerak. Contoh perkembangan bayi yang belum bisa berjalan kemudian meningkatkan menjadi bisa berjalan tertatih-tatih 2 atau 3 langkah pada saat mengawali masa aral kecil, dan selanjutnya menjadi bisa berjalan dengan gerakan yang lancar sampai beberapa langkah. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkenalan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem dalam komposisi biokimia. Kematangan merupakan kemajuan ke arah status kematangan, mencerminkan tingkah integrasi fungsional sistem tumbuh dan kemampuan reproduksi. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu ukuran sejalan dengan bertambahnya usia dan tanpa pengaruh langsung oleh stimulus eksternal. Bersifat intrinsik artinya adalah ada di dalam diri individu, adalah semata-mata timbul dalam diri sendiri, bukan timbul karena faktor-faktor dari luar individu. Stimulus eksternal adalah rangsangan yang berasal dari luar individu. Tanda-tanda kematangan pada bayi yang sudah bisa duduk pada usia mendekati 1 tahun, yang sedang berusaha untuk mengangkat tubuhnya seolah-olah ingin berdiri. Tiba-tiba anak itu benar-benar bisa mengangkat tubuhnya sampai pada sikap berdiri, padahal sebelumnya dia belum pernah mampu seperti itu. Keadaan semacam ini bisa menunjukkan bahwa anak ini
itu mulai matang untuk bisa berdiri pada saat ini. Peranan orang tua menjadi penting dalam memberi kesempatan pada anak untuk belajar berdiri sehingga cepat bisa berdiri dengan tegak dan tidak mudah jatuh. Mengetahui perilaku yang terbentuk karena proses kematangan atau bukan karena proses belajar adalah beberapa sifat yang menandainya, yaitu perilaku muncul atau terjadi pertama kali secara tiba-tiba, pemunculan tanpa didahului proses belajar. Pewujudan pola perilaku terjadi secara urut dan teratur tetapi sedikit berbeda antara setiap polanya individu. Dalam segi fisik dan biologis terjadi peningkatan interaksi fungsi sistem organ-organ tubuh dan kemampuan reproduksi. Penuaan adalah proses penurunan kuanta atau organik karena bertambahnya proses penuaan di sini bukan hanya karena sekedar berarti bertambahnya umur, tetapi punya arti yang lebih khusus, yaitu perubahan yang terjadi pada diri individu setelah mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Penuaan merupakan gejala yang menunjukkan adanya penurunan kualitas sel-sel dan organ-organ tubuh. Penurunan kualitas tersebut berakibat semakin merosotnya kemampuan fisik dan gerak. Contoh penuaan: 1. Persendian dan otot menjadi semakin kaku atau tidak fleksibel dan tidak elastis yang mengakibatkan kemampuan gerak menurun. Yang kedua, kontrol tubuh menurun. Yang ketiga, interaksi fungsi organ tubuh menurun. Yang keempat, kenyalan lensa mata menurun dan mengakibatkan kerabunan. Secara umum, perkembangan dikaji dari perspektif atau sudut pandang biologis dan psikologis. Dalam perspektif biologis, terbentuk dan perkembangan bagian dan sistem tubuh dipelajari pada level seluler dan pada level organismik. Pada level seluler dipelajari perkembangan sel-sel yang membentuk organ-organ tubuh manusia, sedangkan pada level organismik dipelajari perkembangan organ-organ tubuh yang membentuk dan mendukung hidup individu. Dalam perspektif fisiologis, individu dipelajari dalam segi berpikir moos dan perusahaan yang di sini perilaku individu observasi, dan perilaku itu merupakan refleksi proses perkembangan individual. Ada beberapa pandangan dan teori penting dalam psikologi perkembangan yang bisa menjadi acuan dalam studi perkembangan gerak, yaitu 1. Teori kematangan atau maternal teori. Yang kedua, teori keperilakuan atau behavioral teori. Yang ketiga, teori kognitif atau cognitive teori. Itulah tadi penjelasan dari bab 2, yaitu terminologi dan teori perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.